الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن اتبع هداه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتبوا لهم أموال القرآن الكريم ولتسمعوا أسلمت من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول عز وجل: وبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن أقر في الجهاد في سبيل ذكر الله فإنه بكل كلمة 70,000 حسنة وكل حسنة 10 أضعاف وما عنده من المزيد. قال: النفقة يا رسول الله؟ قال: النفقة على قدر ذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama hadir yang makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rahim ibu kita menyempurnakan anggota tubuh. Tetes air mani, kemudian segumpal darah dan segumpal daging telah mualaf tulang. 3 kali 40 hari sempurna untuk tubuh ini manusia. Memasuki bulan kelima Allah perintah wanita tak menyiapkan dosa. Rata-rata dalam rahim ibu 7 bulan 10 hari, ada yang 7 bulan 10 bulan, rata-rata 9 bulan 10 hari saya maksudkan. Bahkan ada juga yang 7 bulan. Maka dengan izin Allah lahirlah manusia ke dunia. Di dunia hari ini berapa ketika di dunia? Maka Allah katakan: Tabarakallazii biyadihi ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi masa antara kelahiran dan kematian adalah untuk menyempurnakan tugas, menyempurnakan kerja. Kemudian nanti pada fase yang ketiga disalurkannya Allah untuk menyempurnakan nafsu kita. Wa kullama tashtani anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Jadi Allah izinkan kepada kita untuk menyempurnakan nafsu kita sepuasnya. Kapan? Di surga, bukan di dunia. Di dunia tidak mampu kita menyempurnakan nafsu, ada batasan-batasan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan, Allah katakan. Untuk di surga, kulu washrabu hani'an. Makanlah, minumlah seenaknya. Lima aslakum barani mulkhawli. Karena kalian capai pada hari-hari di dunia ini dengan penuh perjuangan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Pakistan juga sering menyampaikan peribahasa dunia mereka kabarnya jannat minah. Dunia mereka dunia tempat kita kerja, kabarnya kubur tempat kita tidur istirahat. Jadi tidurnya apa di mana? Nanti di akhirat jannat minah. Segala kenikmatan akan diberikannya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad SAW dari umat yang terdahulu. Umat dahulu hanya diperintahkan untuk menggunakan agama dalam kehidupan mereka, mengikuti cara Nabi-nya, maka beragama secara keseluruhan. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW sama dengan para Nabi, sedang menyempurnakan agama, juga membawa agama kepada orang lain. Maka Allah katakan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya orang beriman, masuklah Islam kamu secara sempurna, secara totalitas, di mana muasyarat, muamalah, akhlak kita sempurnakan itu agama. Kemudian yang kedua, dalam katakan tadi, udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Di dunia untuk menyempurnakan agama, jangan sampai kalian satu detik pun juga mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Kemudian yang kedua, jadi tidak akan datang Nabi Muhammad SAW juga sedih umat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang beriman, jadilah kamu penolong agama.
Selain menyempurnakan agama ini, diperintahkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu menolong agama Allah? Beberapa tahun yang lalu ketika istimewa di Pakistan, saya hadir. Presiden pemain kriket terkenal di Jakarta, di Pakistan, yang sekarang menjadi Perdana Menteri, hadir oleh masyarakat di Kashmir. Imran Khan ikut karena keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 3 hari berkolah hari seterusnya. Dia katakan, saya nggak mampu untuk keluar karena saya sibuk sekali sekarang belajar menjadi pelatih kriket. Ini permainan yang dicintai dan digemari oleh masyarakat Pakistan, India, dan negara-negara Commonwealth, Bangladesh, Australia, Malaysia, dan lain sebagainya. Maka dia katakan, saya nggak ada waktu untuk keluar tadi, tapi alhamdulillah dalam kehidupan saya ini, saya sudah banyak membantu agama, Apa yang kamu kerjakan? Saya bangun masjid, alhamdulillah. Juga saya membantu pondok pesantren, membangunkan rumah yatim piatu. Begitu pula saya banyak membiayai anak yatim. Dan bahkan sekarang ini saya sedang membangun rumah sakit Islam. Jadi kita membangun rumah sakit, membangun masjid, membantu pondok pesantren dan lain sebagainya tadi. Itu Imran Khan merasa sudah membantu agama. Maka masyarakat katakan, Imran Khan, sampai sekarang kamu belum membantu agama, Kamu hanya membantu umat Islam. Kamu belum membantu Islam, tapi baru membantu umat Islam. Bisa dipaham tuan? Kalau sudah paham, selesai bayangkan. Jadi membedakan membantu umat Islam dengan membantu agama Islam. Membantu umat Islam berpahala, ngasih makan berpahala, bangun masjid juga berpahala, walaupun sebesar sarang burung saja buat kena timah dilihat di surga. Begitu pula memberikan pada rakyat yatim piatu dan sebagainya berpahala. Tapi bila katakan wahai Imran Khan, apa yang kamu kerjakan sekarang, kamu baru membantu umat Islam, belum membantu Islam. Membantu umat Islam berpahala. Tapi kapan Rasulullah katakan pada kita kalau sudah membantu agama Islam? Nah, kalau katakan, saya heran, belum pernah saya mendengar ulama bilang begini, bagaimana? Maka masyarakat kita katakan, gimana? Kamu membangun masjid berpahala. Tapi membangun masjid itu apakah kita membantu Islam atau membantu umat Islam? Umat Islam bisa sholat tanpa masjid. Nabi katakan, jubilat dari Allah masjid dan waqafur. Dijadikan untuk ukuran makhluk ini bumi masjidan untuk tempat sholat. Waqafur dan tempat bersuci. Jadi kalau ada sebuah perumahan masjid tidak ada, jangan ada alasan kita tidak sholat berjamaah. Tetap kita sholat di lapangan dan sebagainya. Hadirin yang maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dengan membangun masjid tadi, kenapa masjid dibangun? Untuk Islam atau umat Islam? Untuk apa? Umat Islam. Supaya umat Islam jangan kehujanan, jangan kepanasan. Bahkan masjid kita kasih kipas angin, kita kasih AC lagi dan sebagainya. Supaya umat Islam yang sholat di masjid merasa adem. Jadi dengan membangun masjid kita membantu apa? Umat Islam. Begitu pula pondok pesantren, kiai bisa mengajarkan santrinya di pondok bolong dia, di bawah pohon bisa. Tapi kenapa dibikinkan pondok? Bukan untuk Islam, untuk santri, untuk umat Islam, supaya santri jangan kehujanan dan sebagainya dibuat. Begitu pula rumah sakit Islam yang kita obati di rumah sakit Islamnya apa ya Pak? Jasmani kita umat Islam atau yang kita sembuhkan tadi Islamnya. Jika ada orang di rumah sakit Islam datang pada dokter, kenapa ya saya malam kok saya sholat tahajudnya lemas sekali? Apa obatnya? Tidak. Jadi rumah sakit Islam dibangun adalah untuk umat Islam. Nah, hadirin, kapan dikatakan ini umat Islam? Intan Sallallahu yang sukum yaitu dengan kerja dakwah. Kita supaya orang sampaikan kalimat la ilaha illallah, bawa kepada sholat, kepada amal-amal yang lain. Itu berarti membantu Islam. Jadi bertawakal pada diri umat sejak mana orang membantu Islam.
Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat Nabi kebanyakan pesan tersebut bagaimana kehidupan ini digunakan untuk membantu Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dalam kerja dakwah ini selama kita keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan, kita tidak menggalakkan kumpul duit sama jamaah untuk membangun rumah sakit, untuk membangun masjid dan sebagainya. Tidak salah. Tapi konsentrasi kita selama 24 hari bagaimana ajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah, maka inilah kerja umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita membantu agama Islam. Dan Allah jamin walaupun Nabi tidak akan datang lagi, kalau nikmat tercium dalam ini kerja, pasti Nusratullah akan datang kepada kita. Hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji bagi orang yang sabar dalam ujian, maka dia diampunkan dosa dia. Tapi kalau orang sabar dalam perjuangan agama, selain dosa dihapuskan, juga nanti ada 3 bonus lagi. Allah katakan dalam Al-Quran, la tublauna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna min dawlatil qablikum wa la tashku an lam takfir wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Dalam ayat yang lain Allah katakan, berikan kabar gembira kepada hamba yang mana alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita mendapatkan musibah dalam kehidupan ini, kita bersabar, dosa kita diampuni. Tapi ayat sebelumnya Allah jelaskan tentang wala taqulu liman yuqtalu amwatun bal ahya'un wa ahya'un la tashkurun. Tapi jangan dikira orang-orang yang mati dengan Allah mereka pasti, tapi mereka hidup, cuma kalian tidak mengenal. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana kalau mereka dalam perjuangan agama, jadi orang yang mati dalam perjuangan agama meninggal dunia, maka balasan lain lagi selain yang dengan dosa, ulaika min salawati min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Jadi akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selawat, rahmat, dan juga akan diberikan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita bersabar dalam muamalah agama, diampunkan dosa. Jadi bersabar dalam perjuangan agama, nanti selain diampunkan dosa, akan diberikan selawat oleh Allah, rahmat tercurah senantiasa, dan hidayah pasti dirasa akan diberikan oleh Allah. Hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu hidayah? Maka hidayah adalah yang pertama, kita serahkan yang boleh memberikan hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, kita mendoa. Kemudian yang kedua, supaya dapat hidayah, kita minta betul dari hati kita. Allah katakan dalam Al-Quran, wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan hidayah kepada orang yang di hatinya ada keinginan, ada inabat. Dan yang ketiga, patokannya, zalika kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, Al-Quran. Kemudian yang keempat, wa in tuti'u tahtadu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari semakin dekat dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi empatnya yang pertama kita berdoa. Doa dengan lisan tapi dengan hati juga kita ini. Yang ketiga, baca Al-Quran, ikut kehidupan Al-Quran. Dan yang keempat, ikut cara Nabi kita Muhammad SAW. Wa in tuti'u tahtadu. Kalau kamu ikut dia yang ikut Rasulullah, kamu akan dapat hidayah. Dan hati ini finishing touch-nya atau sentuhan terakhir supaya hidayah datang. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berkorban di jalan kami ini, kami akan berikan hidayah kepada mereka. Jadi hidayah tidak akan datang kepada kita tanpa kita berkorban, bersedia insyaallah. Kemudian pengorbanan itu apa? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, la tublauna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti 3 kali pasti akan diuji oleh Allah fi amwalikum, dalam harta kalian. Dalam membawa agama, harta Abu Bakar habis, harta Khadijah habis kalian. Yang kedua, fi anfusikum, dalam jiwa kamu, semuanya terbunuh. Begitu pula bilang disiksa dan sebagainya. Banyak sekali sahabat Nabi yang korban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua.
minal ladzina amanu wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kamu pasti dan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti belum diamwalikum wa anfusikum akan diuji oleh Allah dalam harta dan diri. Wala tasma'un, kamu akan diuji telinga kamu, diuji telinga kamu karena mendengar minal ladzina utul kitab, dari orang ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, orang-orang yang pintar, intelektual. Wa minal ladzina asyraku, dan orang musyrik yang lain yang tidak ada keilmuan dalam diri mereka, menyembah berhala dan sebagainya. Jadi ujian-ujian dalam dakwah ini senantiasa ada dalam harta dan diri. Dan yang ketiga adalah telinga kita atau perasaan, dijawab perasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah, maka kalau katakan wa tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar diuji telinga kamu tadi, dihilangkan dan sebagainya, maka fa inna dzalika min azmi, itulah perkara yang sangat dikuatkan. Jadi hati ujian yang datang daripada Allah, harta kita, diri kita, juga nanti perasaan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mengorbankan hartanya habis, Abu Bakar habis, begitu pula Khadijah dan sebagainya habis. Begitu pula mereka mengorbankan nyawanya, supaya Bilal dan lain-lain sebagainya, banyak yang meninggal dunia. Tapi itu ringan mereka hadapi. Yang paling berat adalah kamu akan diuji telinga kamu oleh Allah dengan suara-suara yang tidak baik daripada orang yang pintar dan juga orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Jadi ujian ibu bapak saya paling berat, paling berat. Para sahabat Nabi di Mekah korban harta. Begitu pula orang Ansar korban juga, harta juga diri mereka juga korban. Bahkan nyawa mereka siap. Tapi ketika sampai kepada ujian yang ketiga, hampir mereka tidak lulus. Hampir tidak lulus. Bagaimana hampir tidak lulus? Besok Nabi SAW meninggal dunia. Hari Ahad, Nabi untuk rombongan. Kata Nabi, dia akan menyerahkan ke Madinah. Pimpinannya Usamah bin Zaid. Maka Nabi SAW tadi setelah bentuk rombongan, musyawarahkan, Nabi pilih adanya siapa? Usamah bin Zaid. Hadirin Allah, ketika ditunjuk Usamah bin Zaid menjadi amir, itu tamparan berat betul bagi sahabat, tamparan berat. Karena Usamah bin Zaid ini umurnya 17 tahun dan ayahnya hamba sahaya, Zaid bin Harithah. Ibu beliau Ummu Aiman. Zaid orangnya putih, Ummu Aiman orangnya hitam. Dan Usamah kayak ibunya. Jadi hamba sahaya, walaupun Nabi memimpin peperangan, tapi justru ketika Nabi sakit yang dipilih siapa? Usamah bin Zaid. Berikut para sahabat Nabi Muhammad. Saya katakan mereka tidak terima, tapi ini perintah Nabi SAW. Cuma hanya ngomong satu-satu, bagaimana kok ambil kita di Usamah bin Zaid, bukan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, malah anak muda seperti ini. Mereka tidak boleh ngomong dengan Nabi SAW langsung, tapi antara mereka saja. Tapi akhirnya ada yang menyampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi marah, Nabi naik mimbar. Dia katakan siapa yang tidak menyukai keamiran yang saya bentuk Usamah bin Zaid, berarti dia tidak menyukai ketika saya memilih ayah sebagai amir Zaid bin Harithah pada tahun ke-8 Hijriah dalam perang Mu'tah tersebut. Maka Nabi katakan innallaha khaliqun bil khalid. Innallaha khaliqun bil imarah. Dia yang paling pantas untuk menjadi amir. Jadi diamiri oleh anak muda tadi, perasaan sahabat betul-betul berat betul. Akhirnya ketika dipanggil ke depan itu, akhirnya siap pun mereka siap berangkat, diambil oleh orang tua. Nabi katakan berangkat cepat-cepat. Diberangkatkan sore itu juga. Ternyata pagi hari Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal, tapi rombongan sudah dibentuk. Usamah bin Zaid serahkan panji kepada Abu Bakar, menitip sebentar untuk ikut dalam pemakaman Nabi kita Muhammad SAW. Setelah selesai 3 hari pemakaman Nabi SAW, juga khalifah telah dibentuk Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar katakan yang daftarkan namanya dengan Usamah harus berangkatkan. Kalau tidak berangkat, akan saya keluarkan dari rumah itu. Dan sudah daftar. Maka para sahabat Nabi katakan kepada Abu Bakar, kami siap berangkat, ini siap berangkat, tapi tolong ganti amir kami. Gantikan amir kami. Sampai itu pun mereka masih ingin digantikan amirnya tersebut. Maka Abu
saya tidak akan merubah keambilan yang dibentuk oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkat sahabat Nabi taat, akhirnya Allah berikan kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritanya panjang. Jadi Usama bin Zaid mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam orangnya kekar, jalan kaki 1 bulan, nggak berhenti bisa. Nah, makan pun sedikit saja. Bahkan sampai di Madian sana pindahkan batu yang besar bisa pindahkan batu yang besar. Diangkat jadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah katakan, dan Nabi Musa berdakwah dan berdakwah membawa agama. Ternyata Bani Israel banyak menantang Nabi Musa alaihissalam. Allah katakan kepada ini umat, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'u mimma qalu. Wahai orang beriman, jangan kamu menyakiti Rasulmu Muhammad sebagaimana Bani Israel menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Fabarra'u mimma qalu, maka Allah sucikan beliau daripada tuduhan berbuat zina dan sebagainya tadi. Maka yang Allah wajibkan, dan Nabi Musa adalah orang yang betul-betul ternama, bukan berbuat yang diharamkan. Jadi aneh, ini mah diperintahkan oleh Allah jangan menyakiti Rasulnya sebagaimana Bani Israil menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Yang disakiti Nabi Musa itu apa ya Pak? Kalau badannya nggak bisa, baru tampak sebentar itu aja udah mati, nggak bisa menyakiti Nabi Musa, nggak bisa. Jadi Allah katakan jangan kau menyakiti Nabi Muhammad sebagaimana Bani Israil menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Apa yang disakiti tadi? Perasaan adalah perasaan. Nabi Musa alaihissalam dakwah dan dakwah. Karim yang tadi sepupu beliau juga. Bahkan ikut Nabi Musa ternyata, tapi akhirnya setelah jadi kaya nyimpang, membelok. Suatu saat ini kami panggil perempuan tercantik, berzina. Dia katakan, kamu saya kasih duit banyak. Kerjanya apa? Ketika Nabi Musa ceramah di depan kaumnya, kamu tanya, wahai Musa, zina itu hukum apa? Zina itu hukumnya. Ya tentu Nabi Musa mengatakan haram. Setelah katakan haram, tadi itu bukankah kamu berzina dengan saya, wahai Musa? Jadi itu perempuan betul-betul merusak bagaimana Nabi Musa. Itu perempuan mengaku Nabi Musa telah berzina bersama dengan dia. Baliknya nggak disakiti, hartanya sudah nggak habis Nabi Musa, tapi yang disakiti adalah perasaan. Bagaimana seorang ulama kok disakiti hatinya? Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang menyakiti kadang-kadang bukan orang lain, anak buah sendiri. Allah firmankan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa alaihissalam. Jangan kau menyakiti Rasulullah sebagaimana Bani Israil menyakiti Nabi Musa. Ini ada sekitar perasaan. Anak buah, satu orang telah dibunuh oleh keponakannya sendiri. Dan keponakannya berpura-pura mencari siapa pembunuh paman saya, nangis di keliling kampung. Paman saya terbunuh dan sebagainya. Dan gak ada yang akhirnya ketika sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, munajat, ya Allah bagaimana cara menyingkap ini pembunuhan? Allah katakan, wahai Musa, sembelih itu sapi. Nanti pukul itu badannya mayat tadi dengan bagian daripada itu sapi, dengan tulangnya. Maka Nabi Musa suruh, kalian kan minta pembuktian siapa yang bunuh. Ini Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Antara bau bakaratan itu lebih sapi. Terserah gemuk kecil dan sebagainya, sudah itu banyak batasan. Jadi mereka bertanya, wahai Musa, sapi yang mana? Menilai orang yang berbakaratan. Allah kata sendiri, atau terjadi musibah. Allah kata tidak. Wah, ini ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa katakan bahu bakaratan, sembelih sapi. Mereka bertanya, wahai Musa, sapi yang mana? Sapi yang mana? Maka Allah katakan, sapi yang la darun wala taslihat. Sapi pertama yang tidak muda juga tidak tua, pertengahan. Kemudian yang kedua, setelah itu ditanyakan, sapi yang bagaimana? Allah katakan sapi yang tidak pernah digunakan untuk meluku, juga tidak pernah digunakan untuk mengambil air. Dan biasanya kincir air digunakan oleh itu sapi. Masih tanya lagi. Maka Allah
Yang ketiga, sapi yang tidak pernah digunakan untuk meluku juga tidak digunakan untuk mengambil air. Hadirin Allah, ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini menyakitkan hati Nabi Musa. Kita punya santri kiai, bolehkan saya coto, boleh kita coto yang campur atau daging saja. Nah, terserah kamu. Nanti coto yang di Makassar atau yang di Pangkep sih. Pertanyaan banyak. Jadi pusing kepala Nabi Musa. Sebagaimana kita punya istri. Kalau istri kita depan, rebuskan air, maka istri paham, rebuskan tersebut air untuk bikin kopi. Cepat sekali dia rebus, ini bawa kopinya silakan. Senang gitu. Ada istri yang masya Allah, rebuskan air untuk apa kan? Ya, untuk minum kopi, bukan untuk mandi. Baik, kopinya kopi apa? Kopi tubruk kah? Kopi tabrak kah? Nah, terus kopi tubruk, gulanya berapa? Gulanya berapa? Terus disajikannya bagaimana? Apakah pakai tapis atau tidak? Jadi pertanyaan istri ini menyebabkan sudah hampir setengah jam airnya belum direbus-rebus juga. Itu kan sakit hati suami itu. Hati mereka Subhanahu wa ta'ala. Makanya kerjaan Bani Israil menyakiti Nabi Musa alaihi salam. Allah katakan jangan kamu menyakiti perasaan Nabi Muhammad sebagaimana Bani Israil menyakiti perasaan Nabi Musa alaihi salam. Hadirin yang Allah. Jadi pengorbanan yang paling berat nanti kita diuji oleh perasaan kita. Perasaan kita. Berjuang sudah 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah. Islam mulai tersebar. Kemudian Nabi mimpi mengerjakan umrah. Maka Nabi katakan saya mimpi bahwa kita akan masuk Mekah untuk melaksanakan umrah. Nanti setelah umrah selesai, muhalliqin atau maqsir. Apakah digundul rambutnya atau dipotong kecil atau dipotong rambutnya sebagian saja. Maka ketika Nabi beritakan kepada para sahabat, gembira betul mereka. Karena sudah 6 tahun dilarang masuk kota Mekah. Sekarang ada berita bahwasanya Nabi dan dimimpikan ya Allah akan masuk kota Mekah melaksanakan umrah. Maka berjalan bersama 1.500 orang sahabat Nabi. Semuanya pakai ihram di Bir Ali. Tetapi sesampainya di Hudaybiyah, beberapa kilometer sebelum masuk Mekah, itu salah satunya batas. Orang Quraisy mengetahui Nabi akan masuk Mekah untuk mengerjakan umrah. Maka mereka larang, tidak boleh. Padahal tidak ada hak bagi orang Quraisy untuk mencegah sahabat juga untuk masuk Mekah. Bebas untuk masuk Mekah siapa saja boleh, sebenarnya boleh. Tapi karena kebencian mereka, bilang. Maka Nabi SAW kirim utusan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke Mekah untuk nego, bermusyawarah dengan orang Quraisy bahwasanya kami datang bukan untuk berperang, hanya untuk mengerjakan umrah sudah selesai gitu. Dan ini kita tidak membawa peralatan perang, hanya membawa pedang saja. Pedang memang sudah kebiasaan orang-orang sana. Nah, orang Mekah membawa pedang dalam perjalanan tersebut. Kalau berperang dibawa macam-macam peralatan tadi. Diutus Utsman bin Affan, satu pribadi yang lain, sehingga terdengar berita Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum Quraisy. Para sahabat Quraisy marah, mereka baiat di bawah pohon tersebut untuk siap menebus darahnya Utsman bin Affan. Hadirin yang kata Allah, maka orang Quraisy mana ketakutan, kita serang di luar 1.500, kita serang orang Mekahnya semua. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tekadnya para sahabat, dan mereka siap baiat untuk siap setia mengorbankan nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang terjadi, semangat yang mereka untuk masuk umrah dia halang, ternyata disuruh pulang lagi. Mungkin seperti bapak-bapak yang bersemangat mau 4 bulan, 40 hari, ternyata disuruh pulang dan sebagainya. Berapa? Ini persiapan tenda-tenda saja sudah berapa? 100 juta yang kita korbankan. Tapi ini pelajaran besar. Akhirnya kaum Quraisy merasa ketakutan akan diserang oleh kaum muslimin. Maka mereka jadi putuskan untuk berdamai. Jangan terjadi peperangan di antara kita.
perdamaian tersebut pertama tidak ada peperangan selama 10 tahun. Selama 10 tidak ada peperangan. Yang kedua, kalau ada orang-orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah yang masuk Mekah, nggak apa-apa dikembalikan. Dia tinggal di Mekah. Nabi SAW terima itu perjanjian. Terima itu perjanjian. Sahabat merasa hatinya untuk menerima itu perjanjian, sehingga Umar katakan, ya Rasulullah, bukankah kau Nabi? Ya saya Nabi. Bukankah agama kita ini hak? Ya hak. Tapi kenapa terima perjanjian yang miring sebelah ini? Nabi katakan, wahai Umar, saya Rasul. Saya Rasul. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Dan kalau ini pada Umar, wahai Umar, bukankah dia itu Rasul? Dia Rasul. Bukankah agama kita hak? Iya. Tapi kenapa tidak mengalah dalam hal ini? Kata Abu Bakar, wahai Umar, dia itu Nabi. Dia itu Nabi. Taat saja. Terima saja. Akhirnya Abu Bakar, Umar pernahnya terima. Dan ke sahabat yang lain. Ada tamat perjanjian. Bahkan dalam perjanjian tadi tulisan Muhammad bin Abdullah saja. Tidak boleh tulis Muhammad Rasul. Saya tadi tulis Muhammad Rasulullah, mereka nama Muhammad bin Abdullah. Hadirin yang Masya Allah. Maka setelah selesai tadi, nggak boleh masuk Mekah, nanti tahun depan boleh masuk. Sekarang nggak dikasih visa. Nggak dikasih visa. Dikasih visanya kapan? Tahun depan. Berapa hari? 3 hari saja. Nanti terima. Nah, suruh pulang. Tapi sekarang sudah pakai kain ihram, bagaimana? Maka Nabi beritahu kepada sahabat untuk tahallul, ihsar. Sembelihan, gundur rambut, sudah pulang. Lepas baju, ganti baju biasa. Ketika para sahabat Nabi diperintahkan untuk melepaskan ihram mereka tadi, ganti dengan baju biasa. Tidak ada satu orang sahabat Nabi yang melaksanakan. Tidak ada yang melaksanakan. Nabi kecewa betul. Nabi kecewa kenapa sahabat Abu Bakar sudah lama, ternyata hari ini sahabat tidak taat. Tadinya mereka sudah korbankan hartanya, dirinya untuk Rasulullah. Tapi sekarang disuruh untuk menyembelih sembelihan mereka dan menggundur rambut. Tidak ada yang. Maka hadirin yang Allah, Nabi pun akhirnya masuk ke kemah istrinya. Nabi waktu itu pergi bersama dengan salah satu istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi kata, celaka sekarang sahabatku, tidak ada lagi yang taat kepadaku, tidak ada lagi yang mau taat kepada. Maka begitulah peran istri. Nah, kadang-kadang ada masa tertentu yang kita membutuhkan memang ketegaran daripada istri kita. Laki-laki kadang-kadang kerja fokus ke depan saja. Kalau perempuan banyak kiri kanan dan sebagainya. Makanya kalau laki-laki di pasar itu matanya ke depan kan. Kalau perempuan kiri kanan dan sebagainya. Laki-laki fokus kerja gitu. Kalau perempuan enggak, gendong anak, masak, cuci piring dan sebagainya. Jadi perempuan ini kerjanya banyak. Maka Ummu Salamah katakan, ya Rasulullah, itu sahabatmu bukan mereka enggak taat kepadamu, tidak. Tapi perasaan mereka, kau beritakan akan masuk kota Mekah, dari dalam mimpi tadi, mereka semangat, sudah 6 tahun enggak ke Mekah, sekarang ternyata dicekal, dilarang. Bahkan perjanjian yang miring sebelah tadi, miring sebelah, ya ada orang Mekah masuk, cuma tidak harus kembalikan. Ya orang Madinah ke Mekah tidak usah ya orang Mekah kembali tidak usah dikembalikan. Macam-macam berat. Nah, ya Rasulullah, jadi waktu itu pengorbanan nyawa nggak jadi perang. Sahabat sudah siap perang, angkat pedang, tepat seperti itu. Jadi perkelahian itu adalah pengorbanan daripada diri. Tapi sekarang nggak disuruh perang, suruh ganti baju, cukur rambut dan sembelihan. Tapi sahabat Nabi nggak ada yang mengerjakan satu orang pun. Maka Nabi katakan, siapa sahabatku sekarang? Siapa sahabatku? Hadir dalam seorang istri, dia katakan, ya Rasulullah, sebenarnya para sahabat itu bukan berarti nggak taat sama kamu, tapi jazbah mereka, semangat mereka untuk masuk Mekah. Karena selama nggak tahun, nggak masuk sudah 6 tahun. Begitu pula perjanjian yang miring sebelah tadi, membuat mereka tuh ya Rasul, perasaan mereka begitu terkoyak-koyak, perasaan mereka disakiti, hartanya enggak, dirinya enggak, tapi yang disakiti apa? Perasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan ya Rasulullah, istilahnya Ummu Salamah katakan, dengan kesemangatan mereka. Jadi makanya agama itu jangan dikerjakan karena jazbah, karena kesemangatan. Agama itu adalah ketaatan. Jangan sampai karena semangat keluar, enggak semangat
lemas nanti. Sahabat katakan banyak Rasulullah SAW fil usri wal yusri fil masyati wal makrah wa la ta'ala. Kami bayat untuk taat pada Nabi senantiasa dalam 3 perkara. Fil usri wal yusri, dalam keadaan kaya atau miskin taat. Wa fil masyati wal makrah, dalam keadaan sehat pada masih muda ataupun dalam keadaan sudah lemah, sudah agak tua. Yang ketiga, wa ala athar lawi, ketika orang lain diutamakan atas diri kami. Pengorbanan perasaan sahabat Nabi siap korban. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ummu Salamah katakan, ya Rasulullah, mereka itu begitu biasa berislam waktu masuk Mekah sebagaimana kau ilangkan tadi, tapi ternyata dicekam. Jadi mereka jazbahnya betul-betul terbanyak-banyak. Nah sekarang karena jazbahnya korban tadi, seakan-akan telinga mereka sekarang tuli ya Rasulullah. Jadi telinga sahabat itu adalah tuli. Biasa istri kita sudah marah-marah itu kan dinasihati nggak ngomong sendiri. Jangan nasihati, marah sendiri. Biasa begitu kita. Makanya Rasulullah, orang yang tuli nggak bisa diberi kepahaman dengan ucapan, tapi hanya diberi kepahaman dengan amalan. Orang yang tuli, kita bayang 2 jam, ngerti nggak? Nggak ngerti. Tulinya bukan berarti telinganya tuli, enggak. Perasaan mereka ada juga semangat mau masuk menyebabkan adanya ucapan Rasul seakan-akan mereka nggak ada. Sebagaimana Utsman bin Affan ketika Nabi meninggal dunia, Utsman duduk. Umar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapkan salam. Tapi Utsman bin Affan nggak menjawab salam. Kecewa saya Umar. Datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya tidak ucapkan salam sama Utsman, tapi dia nggak menjawab. Kecewa betul. Kenapa? Utsman nggak menjawab. Panggil Utsman, betul nggak tadi saudara kamu Umar mengucapkan salam, kami nggak jawab? Hah? Kapan? Dia nggak mengucapkan salam sama saya. Umar mengucapkan salam, Pak. Tapi begitu sedihnya waktu itu perasaan Utsman bin Affan meninggalnya Nabi, sehingga jazbahnya menyebabkan apa yang dikatakan oleh orang seakan-akan telinganya tuli. Maka orang yang tuli nggak bisa diberi paham dengan kata-kata, hanya dengan apa? Dengan amalan. Sekarang ya Rasulullah, nggak usah banyak bicara. Keluar daripada kemahku sekarang, ambil sembelihan kamu. Kemudian panggil tukang cukur untuk mengundur rambutmu. Maka Nabi kerjakan, sembelih itu sembelihan, panggil tukang cukur, gundur rambutmu. Begitu sahabat Nabi melihat Nabi mengamalkan demikian, sehingga mereka jazbahnya naik lagi untuk mengamalkan perintah Nabi. Nah, sehingga masing-masing nyembelih sembelihan mereka dan saling mengundur satu sama lain. Begitu semangat yang mengundur sampai banyak yang terkelupas kepala mereka dari itu. Begitu semangat. Seakan-akan sekarang mereka menjadi buta sekarang. Kalau tadi menjadi orang tuli, sekarang menjadi orang buta. Jadi memang jazbah itu membuat kita sering tuli atau membuat kita sering buta. Maka agama jangan kita gantikan dengan kesemangatan. Ini perintah Allah atau tidak? Baik. Hadirin Allah, maka sahabat Nabi pun sudah tunduk. Ganti bajunya nggak jadi umrah. Tahun depan baru dikasih 3 hari. Ketika pulang, itu perasaan sahabat tapi nggak enak itu. Tidak enak, nggak jadi masuk Mekah seperti itu. Tapi aneh. Ketika pulang di perjalanan dari Mekah ke Madinah, turun firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan pembukaan yang besar kepada kalian. Untuk memberikan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Maka saya bertanya, apa ini kemenangan? Kemenangan apa? Kita harus pulang. Sudah nggak jadi umroh lagi. Apa ini kemenangan? Maka lebih dari itu kemenangan. Apakah juga itu adalah kemenangan? Jadi apa? Kalau perasaan kita kemenangan itu kalau betul sudah bisa bersama maka selesai melaksanakan umroh. Tapi kemenangan tadi ada di saat apa? Siap untuk melaksanakan perintah Nabi kembali tanpa melaksanakan umroh tersebut. Nah, hati Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai saya coba heran, makanya dia apa kemenangan? Dia kemenangan kata Nabi, kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Karena hati ini setelah perjanjian tadi, 10 tahun tidak ada peperangan, 10 tahun tidak ada peperangan. Maka sahabat Nabi bebas kemana saja untuk bergaul dengan orang baik, berdagang dan sebagainya tersebut. Sehingga dalam waktu 2 tahun, tahun ke-6 sampai ke 8 Hijriah yang berbondong-bondong masuk Islam banyak sekali. Hadirin yang Allah, kemudian tahun berikutnya tahun ke-7 Hijriah mereka pun mencapai umur 3 hari. Muratul Qadha, kemudian pulang. Jadi hadirin kemenangan Allah katakan di Quran, Inna fatahna laka fathan mubina, bukan masuk Mekahnya tidak, tapi dia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita bagaimana pengorbanan teman-teman bulan 2 bulan, kawan-kawan masyarakat korban semua. Kita melakukan istimewa, istimewa. Tapi ternyata pemerintahan daripada pemerintah kita meningkat. Kita pun musyawarah alat seperti sekali. Tapi masyarakat kita katakan kita taat. Kita taat kita kepada masyarakat. Kalau masyarakat kita nyuruh nggak taat, kita nggak taat. Tapi kalau masyarakat kita ulil amri minkum adalah orang yang menangani ini kerja kita, maka kita taat kepada keputusan masyarakat kita sudah kita mengalah. Kalau kita mengalah tapi diberi semangat, kita akan berjuang agama. Ini dikatakan inna fatahna laka fatahan mubin. Dan ada orang tertentu berusaha bagaimana orang tabligh ini menantang menantang daripada peraturan daripada pemerintah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita taat, pula kita kembali. Tapi jamaahnya sudah dibentuk, kita pun berangkatnya. Yang belum sudah ada niat untuk berangkat, jangan kita jadi berangkat. Walaupun sekarang nggak dibayar nilai, kita tetap berangkat. Jangan sampai kita nggak jadi berangkat. Sampai nggak jadi berangkat. Kalau nggak jadi berangkat, bahaya. Dulu di Kalimantan Tengah ada pertemuan. Satu orang daftar 40 hari dia. Ketika hari-harinya nggak jadi berangkat. Karena diminta untuk menopir mobil box, untuk mengampas. Nggak jadi keluar. Akhirnya apa? Dia menabrak sepeda orang, meninggal. 40 hari masuk penjara. Ya. Kadang-kadang lagi di keluar 40 hari masuk penjara 40 hari di sini. Gila. Waktu saya belajar di Mesir dulu, kita kenal tahunnya di Mesir. Ada 4 orang Mesir ujian 4 bulan. 2 bulan berjalan terjadi goncangan. Di Mesir itu kalau ada goncangan keberanti pemerintah, semua orang berjenggot tangkapin dulu. Tangannya pun berjenggot tangkapin dulu. Tapi nanti diseleksi oleh polisi, yang hafal 6 sifat dilepas. Yang nggak hafal 6 sifat ditahan. Tapi karena banyaknya waktu itu yang ditangkapin, hadir Allah, maka 4 orang ini ketika dia berangkat, 2 bulan kemudian ada goncangan tadi. Di Pakistan mereka berbeda pendapat, bagaimana nih? Kita harus pulang. Yang lain katakan jangan, tetap kita, apa jadi keluarga kita. Yang dua jangan, nanti keluarga kita terganggu, pada kita pulang saja. Hanya 2 orang mau pulang, 2 orang terus 4 bulan. Ketika pulang dari 2 bulan, masih 2 bulan lagi, ditahan polisi, lihat ini pakai jenggot, langsung ditahan. Dan itu banyaknya tadi yang ditahan tadi, sampai polisi lupa menanya 6 sifat tadi. Yang tadi selesai 4 bulan, pulang, selesai 4 bulan, di waktu yang sama, dia ini keluar dari penjara. Jadi karena nggak menggunakan 2 bulan, masuk penjara 2 bulan. Bagaimana Pak? Jadi jangan sampai kita nggak jadi berangkat, nggak sampai nggak jadi, tetap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin yang Allah, jadi ketaatan kita kepada masyarakat kita perlu dalam ini kerja dakwah. Jangan sampai emosi kita tadi, kesemangan kita menghalang kita untuk melaksanakan perintah Nabi, perintah Allah dan juga perintah daripada para masyarakat kita tersebut. Bersedia insya Allah. Maka hadirin yang paling berat dalam dakwah adalah korban perasaan. Apa korban? Perasaan. Kalau dari perasaan, harta diri itu mudah saja. Tapi yang berat adalah perasaan tersebut. Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, apakah ada hari yang paling berat daripada hari Uhud? Hari Uhud itu masuklah Nabi tercebur ke dalam lubang yang digalakkan Quraisy. Kemudian dipukul lagi dengan pedang tadi sampai terluka kepala Nabi SAW. Paman beliau juga banyak pengorban. 70 orang sahabat Nabi terbunuh waktu itu. 70 orang terbunuh. Maka hari Uhud betul-betul hari paling berat dalam perjuangan. Jadi Aisyah tanya, ya Rasul, apakah ada hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Nabi kata ada. Apa? Ketika saya pergi ke Taif untuk menjumpai keluarga kamu sana. Jadi setelah berjuang di Mekah 11 tahun, nggak ada yang mau menerima. Maka Nabi mencoba untuk datang ke Taif. Taif ini adalah orang-orang Mekah yang tinggal di Taif. Jadi mereka punya perkebunan yang subur di Taif. Seperti orang Jakarta punya villa-villa di puncak sana. Sebenarnya mereka orang Jakarta, cuma tinggal di sana untuk liburan dan sebagainya. Maka itu keluarga Nabi sendiri. Nabi berharap kalau datang kepada keluarga saya akan dibantu nanti. Tetapi sampai jadi Taif, apa yang terjadi? Nabi tidak dilukai, hanya kakinya saja yang luka. Badan Nabi tidak. Dan tidak ada yang korban. Tapi Nabi katakan hari Taif lebih berat daripada hari Uhud. Bisa dipaham. Kenapa hari Uhud yang disakiti badannya Nabi SAW? Tapi di Taif yang disakiti apa? Perasaan Nabi. 3 orang pentolan Quraisy yang Taif tadi mengatakan apa? Kalau kamu jadi Nabi, sudah
Gak usah ngomong lagi. Gak usah ngomong, saya nggak mau ngomong lagi dengan kamu sekarang. Yang kedua, apakah Allah tidak mampu mencari lagi selain kamu? Yang kedua mengatakan kalau kamu cinta, kita kelanjangannya aja kapan, nggak usah dimuliakan. Jadi kata-kata yang membuat perasaan Nabi resah di kedua. Hati yang Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah sampai ke puncak yang sama tadi, Allah akan muliakan kita. Inna dzalika min azmi. Maka ini keputusan, apa? Kita taati. Tapi tetap jamaah 4 bulan atau 4 hari kita gerak. Bahkan alhamdulillah gubernur tidak beritahukan semua masjid-masjid di Sulawesi Selatan dibuka. Ada kan pengajian umum, doa bersama, doa bersama. Alhamdulillah, karena kita taat, kita semangat. Jarang ada masjid-masjid yang menutup pintu buat jamaah tabligh kita. Bukan semua, ada kesyukuran. Hati yang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka boleh senang. Jadi kita kembali. Cuma nanti tadi memang diarahkan kita lucu sekaligus gerombokan tadi susah. Dibagi oleh mereka 2000 pakaiannya. Maka tadi kita musyawarah sudah izin sama dan tim atau dan rem tadi. Silakan diisi dengan bayan tadi. Tapi sampai diarahkan untuk berangkat 2000 orang tersebut. Banyak yang masih di perjalanan dari Banjarmasin ada 600 orang naik kapal. Besok juga dari Ambon kita lagi sebagainya. Sebenarnya kita bawa kemari nanti kita atur lagi untuk keberangkatan tersebut. Yang jelas saat ini tidak jadinya kita berangkat nggak sia-sia. Dalam kerja agama nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Kalau kita ikhlas semua dihargai oleh Allah. Dihargai oleh Allah. Satu orang laki-laki dia katakan saya akan bersedekah di malam. Saya akan bersedekah dengan ikhlas. Maka malam hari di tengah kegelapan dia bawa becek gepok. Ketemu satu orang dia kasih, pergi dia. Ternyata ribut orang kampung. Tadi malam katanya ada maling dapat sedekah. Maling dapat sedekah. Salah sasaran. Kau bersedekahnya sama maling. Tapi dia katakan ya Allah terima amalan saya. Mudah-mudahan merubah itu maling. Tapi besok saya mau sedekah lagi. Bawa lagi segepok. Ketemu perempuan. Langsung kasih itu di. Nggak tanya nomor HP kamu berapa. Langsung pun. Ternyata ribut orang kampung besok pelacur dapat sedekah. Yang dikasih tadi siapa? Pelacur, salah sasaran lagi. Tapi dia bilang ya Allah besok saya mau sedekah lagi. Bawa lagi segepok uang tadi. Ternyata ketemu lagi kasih, dia pergi. Ribut lagi orang kampung. Orang kaya dapat sedekah, dapat oleh. Jadi amalan dia tadi salah sasaran. Tapi berkat keikhlasan dia, kata Nabi SAW, ternyata itu orang itu siapa? Maling dari sejak malam itu nggak pernah lagi jadi maling. Jadi keikhlasan seseorang walaupun nggak kena sasaran, yang menggunakan sasaran itu apa keikhlasan dia tersebut. Sehingga itu orang maling bertobat. Dan itu perempuan yang pelacur itu ketika mendapatkan sedekah sejak hari itu dia nggak pernah melacur lagi. Dan orang kaya tadi ketika dia mendapatkan sedekah dia ambil pelajaran. Akhirnya sejak itu dia terus mengorbankan hartanya. Jadi hari keikhlasan kita kan, walaupun sasarannya yang kena, tapi keikhlasan kita akan merubah. Begitu pula hati Allah. Dalam agama Allah tidak menuntut selesainya kerjaan. Yang penting kamu kerja dalam medan kerja. Kalau sekiranya dalam kerja agama nggak selesai, tapi kita lihat mau menyelesaikan, nanti Allah berikan gaji yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia enggak, kalau nggak selesai nggak dibayar gajinya. Kita punya proyek bangun perumahan atau bikin gedung pesantren, ini biayanya 5M. Setelah dia bikin tapi ternyata Masya Allah belum selesai pekerjaan dia. Maka karena pekerjaan nggak selesai, gajinya disempurnakan nggak dibayar, tidak kan? Tapi kerja agama enggak. Yang penting kamu dalam usaha dalam kerja, nanti walaupun nggak sempurna Allah akan sempurnakan. Nabi katakan seorang yang ingin menghafal Quran, dia ingin menghafal Quran, kemudian dia mulai menghafal, meninggal baru 1 juz, dia hari kiamat dibangkitkan bersama dengan hafiz Al-Quran. Kita lihat untuk 40 yang bergerak 3 hari meninggal dunia, dia akan dibangkitkan orang yang selesai 4 bulan. Kenapa Pak? Sama-sama lahir. Bulan lahir tanggal 1 Ramadan. Kemudian orang kafir juga 1 Ramadan juga lahir. Dan namanya siapa? Petrus kan. Meninggalnya 60 tahun kemudian, sama-sama Ramadan juga. Maka orang kafir yang namanya Petrus tadi masuk nerakanya berapa tahun? Berapa tahun? Selamanya. Abdullah yang masuk surga tadi di surga berapa tahun? Selamanya. Nanti Petrus dia protes, ya Allah, aku sama lahir dengan dia. Setiap tahun
saya kalau tahun dia selamatkan. Matinya pun sama-sama juga. Tapi kenapa saya di neraka selama-lamanya dan dia surga selama-lamanya? Gimana keadaanmu ya Allah? Hah? Jadi yang menyebabkan orang kafir masuk neraka selama-lamanya apanya Pak? Maksudnya cuma 60 tahun, tapi niatnya ingin kafir selama-lamanya. Karena niatnya tadi maka dia masuk neraka selama-lamanya. Abdullah tidak orang beriman, niat beriman terus kan? Meninggal 60 tahun, di hari kiamat dibangkitkan bersama orang yang masuk surga selama-lamanya tersebut. Jadi hadir Allah nggak ada sia-sia, karena tidak ada teman. Berapa uang tiket yang kita habiskan? Berapa uang tiket yang kita habiskan? Kapal termasuk masyarakat kita, Pak. Mereka bukan kita biayain enggak? Mereka dengan uang mereka sendiri. Berapa tuh? Berapa biaya tersebut? Tetapi harus disuruh pulang. Seakan-akan gagal, tapi dalam pandangan Allah nggak ada yang gagal dalam Islam tersebut. Tetap dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hatinya Allah, kita terus berkorban tadi, semangat tadi dalam membuat agama. Yang mau keluar sempurnakan keluarnya tadi. Yang kurang di makam kita. Nanti kita lanjutkan lagi. Keluar 3 hari, 4 hari, tempat kita istri kita sertakan. Maka kalau ini dakwah yang kita kerjakan, Allah berjanji, kalau agama kita amalkan dikasih pahala dan maka fadilah amal, fadilah sholat, fadilah puasa, zakat dan haji. Tapi kalau perjuangan, ini fadilah dakwah. Kalau kita beramal dengan agama, dosa kita diamputkan ya Allah. Sholat maunya pahalanya apa? Tapi dengan dakwah tadi akan datang musuh Allah. Intan surullah, yang suruh. Jadi untuk supaya dapat ma'iyatullah, ini umat harus membantu agama. Bila kita membantu agama akan datang nanti nusrah daripada Allah Subhanahu. Dan kerja agama jangan sampai kita kerjakan dengan amasional, tapi betul-betul dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang Allah, mari kesempatan kita sekarang jangan merasa gagal. Ini gimana buat anggota? Kita boleh sebut pemerintah kita di masalah berusaha untuk membantu. Bagi sejak awal dihilangkan, gubernur membantu, bupati juga membantu, polisi juga membantu sebagainya. Cuma terjadi goncangan seperti itu. Terjadi goncangan. Kita yang tadi masalah polisi juga semangat putus, bahkan tenda ke polisi juga. Tapi ada goncangan. Tenda polisi pun dilepaskan dan sebagainya. Jadi untuk menguji kita apakah kerja dakwah ini bergantung dengan makhluk atau tidak. Bergantung dengan makhluk atau tidak. Maka kita buktikan hari Allah. Saya tetap dalam ini kerja, tidak akan berhenti daripada kerja. Bersedia insyaAllah. Maka ada yang kata inna Rasulullah yang suruh. Maka dengan kerja dakwah ini juga nanti hidup kita akan diperbaiki Allah. Wa qulu qawlan sayusif lakum amal. Jadi amal kita akan diperbaiki Allah kalau kita terjun dalam benar. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, kalau hapuskan semua dosa kita. Untuk kedepannya lagi dengan dakwah. Wa man yuti Allah Rasul faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Rasulnya, dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan yang besar bukan itu berhasil masuk Mekah, tidak. Tapi keberuntungan yang besar adalah saat kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Bersedia insyaAllah. Yang sudah hanya tadi 4 bulan siapa? Jangan mundur lagi, jangan mundur. Bahkan yang belum daftarkan namanya. 4 bulan. Termasuk nanti subuh kita akan lanjutkan lagi. Karena tadi nanti mengatur berapa orang 2.000 orang kita gerakan. Yang datang nanti kita berikan arahan. Yang penting jangan sampai Anda berkeliaran. Dan kita yakin dengan kerja dakwah tadi wabah penyakit akan dihilangkan oleh Allah SWT. Cuma keyakinan orang saja kepada ini agama masih lemah, Maka kita ingin buktikan bahwa saya dengan kerja agama Allah hilangkan wabah penyakit. Bersedia insyaAllah. Siapa yang berdaftar nama sekarang Pak? Dia yang majukan tiket, nggak usah dimaju ke. Santai aja. Maka suruh istirahat dulu tadi.